Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Vista Video Statistika. Jadi pada episode kali ini kita akan bersama-sama mengenal apa itu Python dan juga proses instalasinya. Oke, kita mulai dari apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman atau higher level language yang mana bahasa ini pertama kali dikenal pada tahun 1991 dan dirancang oleh programmer asal Belanda yaitu Guido van Rossum. Lalu mengapa kita memilih Python untuk dipelajari? Jadi Python ini yang pertama merupakan bahasa pemrograman yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Kedua, Python ini bersifat open source di mana dapat diakses oleh siapapun dan tentunya gratis. Ketiga, Python ini dapat digunakan di berbagai bidang, contohnya machine learning, AI, dapat digunakan juga untuk membuat aplikasi dan masih banyak fungsi lainnya. Keempat, Python ini bersifat multi-platform di mana dapat diakses atau dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, contohnya Windows, Linux, macOS, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, Python is a programming language that lets you work quickly and integrate system more effectively. Setelah kita mengenal apa itu Python, selanjutnya adalah proses instalasi dari Python. Langkah pertama, kunjungi laman python.org, klik section downloads, kemudian klik download Python 3.10. Proses pengunduhan selesai, buka file installer dan pada Windows Setup, klik Add Python to Path, kemudian klik Install Now. Dan proses instalasi akan berjalan. Setelah proses instalasi selesai, kemudian klik Windows dan ketik command prompt, dan pada command prompt ketik Python strip version. Klik enter, dan jika tampilannya seperti ini, maka Python sudah terinstall di dalam laptop. Selanjutnya adalah kita akan menginstal IDE atau text editornya. Langkah pertama adalah kunjungi laman Visual Studio Code, kemudian buka yang paling atas, dan download for Windows. Jika proses pengunduhan selesai, maka buka file installernya, dan klik I accept the agreement, kemudian klik next, dan pada menu pop-up ini silahkan di checklist semua, kemudian klik next, dan install. Sampai di sini proses instalasi Visual Studio Code sudah selesai. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang cara memulai suatu project Python. Untuk membuat suatu project Python, kita bisa ke suatu folder. Nah, folder tersebut itu kalian harus pilih directory atau tempat penyimpanan yang kalian inginkan. Nah, di sini saya ingin menyimpan folder saya di sini, folder Python. Nah, kalian bisa membuat folder baru dengan new folder. Namanya terserah, tapi saya kasih nama Python. Pastikan di dalam kosong. Nah, ini kalau ada apa, kita hapus. Pastikan di dalam kosong, lalu kita kembali atau back. Nah, di sini Python kita drag atau tarik masuk ke dalam Visual Studio Code. Lepas, dengan ini kita bisa memulai suatu project Python. Untuk memulai project Python di dalam Visual Studio Code, kita juga harus membuat suatu file penting, yaitu file dengan ekstensi .py. Untuk membuat file Python, kalian harus membuat .py setidaknya. Nah, dan namanya terserah. Di sini saya akan menggunakan nama Vista. Enter. Di sini kalian bebas untuk mengetik apapun, yang penting berkaitan dengan Python. Di sini untuk ini linter Pylon kita bisa abaikan. Install juga boleh. Untuk merun Python, kita juga memerlukan beberapa kode supaya kita bisa tes untuk run. Di sini saya akan mencoba print sebuah tulisan. Nah, tulisan ini adalah tipe data string atau teks, sehingga kita harus mengepungnya dengan
petik 2. Hello world. Lalu kita save, Ctrl S. Nah, ini kita bisa abaikan. Dengan mengklik play button di sini, kita udah bisa merun kode ini. Ayo. Nah, di sini kita hasilnya adalah hello world. Ini artinya direktori kita. Direktori saya lebih tepatnya. Dengan menggunakan Python mengeksekusi file yang ada di sini. Dan hasilnya adalah hello world. Berikutnya, saya ingin mengajak kalian untuk ikut coding bersama saya. Di sini saya bisa Ctrl/ untuk menghilangkan kode ini supaya tidak terbaca. Sehingga saya bisa mengetik kode lain tanpa harus menghapus sebelumnya. Di sini saya save dan saya run. Tidak ada apa? Tidak ada hello world. Karena udah di comment up berarti tidak dapat dibaca. Nah, ini saya clear dan ini saya tutup. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang variabel. Di dalam matematika, variabel itu X, Y, Z seperti yang kalian telah pelajari. Misalnya X adalah 3. Berarti angka 3 ini termasuk istilah value. Value bisa disimpan ke dalam variabel. Di sini saya bisa membuat suatu variabel tanpa harus mendeklarasikan suatu variabel ini adalah tipe data apa. Karena Python ini adalah Dynamic Programming Language. Artinya, tipe data bisa berubah segala saat tergantung pada kebutuhan programmer. Pada suatu saat, X ini bisa saja berupa teks, lalu nanti di run, prosesnya juga bisa berubah menjadi numerik ataupun boolean. Nah, ini banyak sekali istilah. Jadi data tipe tertinggi ada 2. Pertama ada value, ada reference. Value itu disebut sebagai nilai dalam Indonesianya, sedangkan reference itu merujuk atau rujukan. Untuk reference nanti saya akan bahas. Sekarang saya ingin membahas tentang value. Value ini ada banyak sekali tipe data. Salah satunya adalah numerik. Misalnya X ini saya simpankan 1 ke dalamnya. Ini berarti X ini adalah tipe data numerik. Nah, jadi kita print X. Kita save. Klik. Nah, dan ini hasilnya. Jadi ini namanya variabel. Dari X ini dia telah merujuk ke X ini. Dan X ini value-nya apa? Dia akan print value-nya. Itulah disebut sebagai reference secara singkat saja. Berikutnya saya akan memanggil tipe data lain berupa teks. Misalnya Y sama dengan, jika kita ingin menginisiasikan teks sebagai value, kita harus membuat petik 2 terlebih dahulu. Dan antar petik 2 tersebut, kita bebas mengetik apa saja. Bisa angka, bisa 7 buah apel. 7 ini bukan numerik karena kita udah kepung dengan 2 petik ini. Jadi ini semuanya teks. Gak ada angka di sini. 7, 6, 7. Nah, ini semuanya teks. Ingat, print Y. Jadi Y ini merujuk ke, Y ini apa? Nah, nanti Python akan mencari tahu tentang Y. Dia merujuk ke sini dan value-nya adalah sebuah teks, yaitu 7.678 buah apel. Kita save. Pertama ada 1, kedua ada 7.678 buah apel. Nah, 1 ini kan berasal dari kode sebelumnya. Jika kita tidak ingin kode ini muncul, kita bisa Ctrl/. Nah, atau secara manual tambahkan hash di sini ya. Kita save lalu kita run. Nah, nanti akan muncul satu hasil dari satu kode yang ada di sini yang belum tercomment out. Untuk tipe data selanjutnya adalah boolean. Boolean itu artinya ada true, ada false. True akan muncul jika benar, false akan muncul jika salah. Nah, untuk membuat suatu nilai seperti boolean ini, kita bisa, supaya kalian paham, saya akan memberi contoh. 1 sama dengan 1. 1 sama 1 itu artinya true. Ya, benar. Kan 1 memang sama dengan 1. Nah, di sini jika kita klik, ini tidak akan terjadi apa-apa karena kita belum inisiasikan print seperti sebelumnya.
Coba kita inisiasikan sebagai untuk print value ini. Python tidak akan print 1 sama dengan 1 seperti numerik ini, karena ini udah ada operator boolean. Ini 2 sama dengan artinya perbandingan. Sisi kiri harus sama dengan sisi kanan supaya menjadi true. Jika berbanding terbalik, maka menjadi false. Ini kita save, tampilkan. Nah, true. Seperti numerik atau text atau string, boolean juga bisa disimpan ke dalam variabel. Ini coba kita simpan 1 sama dengan 1 sebagai variabel z. Ini. Nah, kita harus bisa membaca z adalah variabel, lalu karena di sini ada sama dengan. Lalu ini 2 sama dengan artinya perbandingan, yang ujungnya akan menghasilkan sebuah nilai boolean antara true atau false. Jadi ini ujungnya akan dibaca sebagai z sama dengan true. Ya, seperti numerik. Jika numerik kita misalnya y sama dengan 1 tambah 1, ujungnya akan dibaca sebagai y sama dengan 2. Begitu. Ini saya hapus. Untuk variabel ini kita bisa coba untuk print. Coba saya inisiasikan di sini z. Ini apa? Save. Kita run. Nah, ini akan error karena ini z-nya dia out of scope. Ya, karena kodenya tidak berurutan. Untuk itu kita bisa pindah dengan Alt tahan dan keyboard ke bawah atau ke atas. Ini kita bisa move tanpa harus cut atau paste ya. Copy paste atau cut paste. Ini kita save lalu kita run. True. Akhirnya kita telah mempelajari tipe data numerik yaitu 1 di sini, tipe data string ini, dan tipe data boolean. Selanjutnya kalian bisa mempelajari sendiri melalui website ini docs.python.org di sini, atau bisa dari Google Python documentation data types. Data types di Python sebenarnya ada 9. Pertama ada boolean dan comparison, itu sama ya. Ini comparison termasuk boolean, nanti akhirnya akan menghasilkan boolean value. Berikutnya ada numeric types. Ada integer, ada float, ada complex. Ini dalamnya banyak sekali. Berikutnya iterator types, ada sequence types, list tuple range. Lalu text sequence ini string. Binary sequence types, lalu set types, mapping types, context manager types, type annotation types, other built-in types. Ini masih banyak. Yang terakhir saya ingin memberitahu sebuah tips tentang cara mengetahui suatu tipe data dari sebuah variabel. Misalnya ini kita buat z, print z-nya kita hapus, lalu ini kita control slash atau comment in again ya. Tadi kita comment up, kita comment in lagi. Nah, ini juga ini kita bisa hapus. Nah, ini ada 3 variabel yang udah ada value di dalamnya, jadi valid. Untuk mengetahui tipe data, kita bisa type X. Untuk memunculkannya di dalam terminal, kita bisa print. Nah, tanpa print kita tidak bisa mengetahui hasil kita itu apa. Nah, ini print. Nah, class integer. Jika saya merujuk dari documentation Python tadi, integer merupakan tipe data bilangan bulat. Jadi integer itu memang artinya bilangan bulat, makanya di state di sini class integer. Nah, coba kita print lagi. Ini kita bisa shift alt ke bawah supaya copy beberapa kode di sini. Type ini kita ganti y, z, yep. Lalu kita save, kita invoke lagi. Ini ada integer, ada string, ada boolean. Nah, berturut-turut ini adalah X, Y, Z.
Halo teman-teman, kembali lagi di Vista. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai operasi aritmatika yang bisa dijalankan di Python. Baik, yang pertama di sini ada penjumlahan, seperti yang dituliskan di sini bahwa penjumlahan itu dilambangkan dengan plus. Di sini ada dua cara penulisan untuk menjumlahkan suatu angka. Yang pertama kita menuliskan variabel, misalnya variabel A ini bernilai 5 sedangkan B ini bernilai 3. Kita ingin menjumlahkan kedua variabel ini, kita tuliskan jumlah A plus B. Jangan lupa di print A plus B. Oke, di sini kita cara membacanya adalah jumlah ini adalah A atau 5 ditambah dengan B yaitu 3. Maka jumlah ini bernilai A tambah B atau 5 tambah 3. Sehingga kita harus print terlebih dahulu untuk mengeluarkan nilai dari jum ini. Oke, kita coba run. Sini akan muncul 5 tambah 3 sama dengan 8. Oke, untuk cara yang kedua, di sini ada kita menuliskan angkanya secara langsung tanpa harus membuat variabel baru. Contohnya jumlah 1, misalnya jumlah 1, kita ingin menambahkan 5 ditambah 12 misalnya. Di sini kita harus tetap ngeprint juga. Yang bedanya ini hanya pada angkanya. Di sini angkanya ditulis langsung, sedangkan di atas dibuat variabel terlebih dahulu. Oke, di sini kita tulis 5, B ini 12. Oke, masuk. Kita coba run. Oke, hasilnya tetap sama ya teman-teman. Di sini 5 tambah 12 sama dengan 17. Oke. Selanjutnya ada pengurangan yang kurang lebih hampir sama seperti penjumlahan. Ini kita bisa gunakan lagi. Nah, di sini yang perlu diganti hanya tandanya saja. Oke ya teman-teman, jadi di sini sama seperti tadi, kur ini akan bernilai A min B, di mana A ini merupakan 5 dikurangi 3. Jadi untuk melihat nilai kur ini kita harus ngeprint dulu, sama halnya dengan kur 1 ini juga. Kur 1 ini 5 kurangi 12, yang bedanya hanya pada angkanya yang tidak dibentuk menjadi variabel. Oke, kita coba run. Oke teman-teman, di sini akan keluar 5 kurangi 3 sama dengan 2, itu benar. 5 kurangi 12 sama dengan min 7, benar. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa ke perkalian. Nah, untuk perkalian ini notasinya yang digunakan pada Python itu adalah bintang, tanda bintang. Oke, kita coba gunakan ini lagi. Oke ya, kita ubah tanda. Misalnya di sini kita ingin mengalihkan antara 5 kali 2. Oke ya. Di sini sama seperti tadi juga, 5 akan dikalikan dengan 3 dan di sini 5 akan dikalikan dengan 2. Kita coba run. Oke. Di sini maaf, ini sepertinya belum diganti. Kita coba run sekali lagi. Oke. Di sini akan muncul 5 kali 3 sama dengan 15, itu benar. Dan 5 kali 2, maaf ini salah ketik, oke. 5 kali 2 sama dengan 10, itu benar. Oke, ini untuk perkalian sudah clear ya. Oke. Selanjutnya ada pembagian. Di sini pembagian itu kita menggunakan
tanda slash atau garis miring satu saja ya, bukan seperti yang biasa kita gunakan yaitu titik dua. Oke, di sini kita bisa gunakan lagi, namun kita akan merubah sedikit angkanya, misalnya 9 dibagi 3 ya. Di sini kita akan coba membagi 10 dibagi 2. Kita coba run. Oke, di sini akan terlihat bahwa 9 dibagi 3 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Benar ya teman-teman? Oke, selanjutnya adalah modulus. Modulus ini konsepnya adalah menampilkan sisa dari pembagian. Sisa dari pembagian yang misalnya hasil pembagiannya itu ada sisanya. Contohnya misalnya 10 dibagi 3, hasilnya 3 bersisa 1. Nah, modulus itu fungsinya akan menampilkan sisa dari pembagian tersebut. Untuk lambangnya kita akan menggunakan tanda persen. Oke, kita ambil contoh. Di sini kita kasih ini sisa pembagian. Oke, misalnya kita ambil tadi contohnya 10 dibagi 3. Misalnya di sini kita akan coba membagi 10 dengan 3 dan 10 dengan 3, oke. Oke, kita coba. Jika 10 dibagi 3, maka hasilnya akan 3 bersisa 1. Jadi, modulus ini akan menampilkan tada. Jadi akan menampilkan 1 karena 10 dibagi 3 itu sisanya 1. Misalnya kita ambil contoh lain. Misalnya 17 dibagi 5. Oke, kita coba run. Oke, di sini 17 dibagi 5 hasilnya sisa 2. Oke. Bersisa 2. Karena yang mendekati 17 adalah 5. Oke, selanjutnya floor division ini akan membulatkan ke bawah hasil dari pembagian yang bersisa. Lambangnya itu garis 2. Misalnya kita ambil ini. Kita coba run. Oke, di sini hasilnya akan 3. Kenapa? Karena 17 dibagi 5 itu adalah 3, bla 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 bla. Nah, di sini fungsinya floor division itu dia akan membulatkan hasilnya itu ke bawah. Jadi dia akan membulatkannya ke 3. Sama halnya dengan 10. 10 dibagi dengan 3, dia akan 3, bla bla bla. Maka floor division ini fungsinya untuk membulatkan ke bawah. Oke, yang terakhir ada eksponensial. Eksponensial ini lambangnya bintang 2, di mana misalnya kita ingin memangkatkan. Contoh kita ambil A sama dengan, maaf, kita coba ambil lagi di sini. Oke, ini kita copy. Sini misalnya A ini 2. Kita ingin memangkatkan A dengan 3. Jadi 2 pangkat 3. Kita gunakan 2 tanda bintang. Oke. Kita akan coba memangkatkan 5 pangkat 2. Oke. Kita coba ini hapus, kemudian kita run.
Oke. Oh, di sini sih kurang belum diganti ya. Kita coba. Oh, di sini juga ya, sepertinya belum diganti. Kita coba run. Oke, di sini 2 pangkat 3 adalah 8 dan 10 pangkat 2, maaf, ini 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi ini sudah benar ya teman-teman. Oke. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Baik, untuk merangkum materi kali ini, jadi di Python ini ada beberapa operasi aritmatika yang dapat dijalankan, yaitu ada yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, floor division, dan juga eksponensial. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang boolean. Boolean, pertamanya saya akan menjelaskan tentang output dari boolean itu hanya ada dua, yaitu benar atau salah. Dalam Inggrisnya ya true dan false. Jika saya ambil sebuah contoh, saya memberikan pernyataan yang berupa benar, seperti 5 sama dengan 5. 5 kan memang sama dengan 5. Jadi ini akan menghasilkan benar. Kalau kita print ya. Print ini kita simpan ke dalam satu variabel test. Ini 2 sama dengan adalah operator. Ini bukan untuk menyimpan ke dalam variabel ya. Ini adalah operator dari boolean. Sini coba kita print. Saya akan menghasilkan true. Namun jika kita ubah menjadi 6, ya kan, false ya, seperti di bawah ini. Jadi selain dari sama dengan, di sini juga ada operator lain atau namanya boolean operator ya. Ada pertama sama dengan, tidak sama dengan, itu tanda seru. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya, saya mau mengetes. Ini kita ganti ke tes 2. Ini saya 5 itu tidak sama dengan 6. Kita save, kita comment out aja ya. Jadi kita dapatnya true karena 5 memang tidak sama dengan 6. Jadi ini bisa dicoba sendiri ya. Kemudian saya mau mengetes apakah tes sama dengan tes 2. Jadi kedua tes ini ya. 5 tidak sama dengan 6, lalu ini saya ganti 8 sama dengan 7. Ini 5 tidak sama dengan 6, ya pasti hasilnya true ya. Karena 5 memang tidak sama dengan 6. Lalu kemudian ada ini hasilnya udah pasti false. Nah, kira-kira hasilnya, karena ini hasilnya true ya. Lalu kita ini false. Apakah true sama dengan false? Ya, ini tentu salah. Ya, hasilnya false. Nah, mengapa? Karena 5 kan true tidak sama dengan false. Itu intinya ya. Nah, coba saya kasih contoh lain. Print test 2 sama dengan tes 3. True. Karena ini kan hasilnya false, ini hasilnya false. Jadi kalau sama, karena false sama dengan false, makanya akan dievaluasi menjadi true. Karena ini yang operatornya ya, tergantung pada operatornya. Kalau ini tidak sama dengan ya, pasti jadi false ya. Karena false tidak sama dengan false, itu kan salah. Jadi akan dievaluasi menjadi false. Tapi ini sama dengan false sama dengan false, ya kan benar. Jadi true. Kita coba print. Dan saya nggak mau uji tipe, bukan, nilai dari suatu variabel. Seperti ini kan hasilnya boolean. Coba saya variabel 1 ya. Ini saya kasih 5.
Nah, saya mau uji tipe data antar variabel. Nah, saya buat type var1 sama dengan type test2. Test2 kan boolean. Lalu ini kan numerik ya. Ya, ini udah tahu ya. Lalu ini kita tes ya. Ini saya comment out dulu. Kita save. Ya, false. Karena ini tipe datanya yang mau kita uji ya tipe aja kan. Lalu tipe ini kan numerik, lalu ini boolean. Makanya akan false karena tidak sama. Nah, misalnya saya ganti ini menjadi test1. Ini saya comment out dulu. Oh, nggak ada test1, maaf. Nah, true ya. Walaupun ini true, ini false, tapi tipenya sama. Jadi boolean sama dengan boolean. Jadi kita nggak lihat dari nilainya ya. Nilainya kan true ya. Ini kan false. Kita nggak lihat dari situ, tapi kita lihat dari tipenya. Tipe variabel kan boolean sama dengan boolean. Boolean sama dengan boolean, ya benar. Jadi kita akan dievaluasi menjadi true. Nah, section berikut yang akan saya cover itu adalah boolean in, or, dan and. Boolean in adalah jika kita mau mengevaluasi apakah suatu value itu terdapat dalam suatu variabel. Jadi gak harus semuanya. Jadi tidak sama dengan ya. Kalau ABC sama dengan ABC. Ini kan pasti hasilnya true. Tapi kita juga mau A termasuk ke dalam ABC. Ya. Tapi kita gak boleh pakai sama dengan. Karena ini akan evaluasi menjadi false. Karena tidak sama persis. Nah, jika kita ingin termasuk saja, kita pakailah in. Seperti begini ya. Jadi coba kita hapus ini. Print true. Jadi itu gunanya in. Misalnya saya store variabel ke dalam ini ya, 1, 2, 3. Ini sebenarnya bisa banyak ya. 23, ini saya kasih array aja. Nah, apakah 23 termasuk ke dalam B? True. Ya, coba saya kasih 24, save, dan run. False. Sebenarnya kita juga bisa memberikan negasi ke semua operator ya. Misalnya kalau kita mau tidak sama dengan, kan negasinya sama dengan. Maaf, sama dengan kan negasinya adalah tidak sama dengan. Lalu ada lebih besar, kan negasinya lebih kecil sama dengan. Atau dan seterusnya. Lalu untuk ini kita juga bisa memberikan negasi. Misalnya ini not in B. Ini kan benar. Karena ini memang tidak terdapat dalam B. Ya, kita save. Ya, true. Coba kita ganti yang udah ada. Save. Kita run. False. Jadi logis ya. Subtopik berikut yang akan saya bahas adalah or. Kita bisa langsung. Misalkan 90 sama dengan 90. Ini kan benar atau true. Lalu kita nggak boleh pakai simbol ini ya. Ini merupakan bitwise operator. Ini biasanya pada umumnya kebanyakan bahasa pemrograman ini adalah atau. Namun pada Python ini tidak berlaku seperti atau ya, tapi lebih berlaku sebagai bitwise operator. Bitwise or operator. Untuk and ya ini juga sama. Untuk topik ini saya tidak akan bahas pada video kali ini karena ini mengenai bit ya, lebih ke bitwise. Untuk lebihnya kalian bisa cari dari dokumentasi Python yang sebenarnya atau resmi. Kali ini saya akan membahas tentang boolean saja. Ini tidak sama dengan boolean. Untuk itu saya pakai or ya. Kita juga bisa pakai yang lain karena ujungnya akan dievaluasi menjadi boolean ya.
Ini kan hasilnya kan boolean. Ini juga hasilnya kan boolean. Boolean atau boolean ya tergantung atau ya. Ini kalau atau salah satu benar, maka dievaluasi menjadi benar. Namun jika keduanya salah, maka akan dievaluasi menjadi salah. Jadi benar, salah atau salah benar evaluasi menjadi benar. Salah salah jadi salah, benar benar menjadi benar. Jadi syaratnya terdapat satu saja yang benar akan dievaluasi menjadi benar. Ya ini pasti akan menjadi true. Ya, true ya. Berikutnya adalah and. And juga sama ya. Tapi untuk menjadi true, keduanya harus sama. Ya ini hampir sama dengan ya. Jadi 90 sama 90 ya true. B sama dengan A ya false. Semua ini akan dievaluasi menjadi salah. Run ya false. Jadi ini terdapat salah satu salah maka akan disalahkan. Itu kayak kebalikan dari or ya. Jadi kalau mau benar ya semuanya harus benar. True ya. Oke, jadi udah benar. Jadi berikutnya saya akan membahas tentang falsi dan truthy. Falsi, truthy. Falsi berarti bersifat salah. Lalu ini bersifat benar. Jadi gak ada yang super benar, gak ada yang super salah. Jadi di sini kalau ada suatu nilai yang dianggap Python itu salah, jadi nilainya saya akan kasih contoh atau list ya, falsi itu yang mana. Itu ada empty ya, biasa bersifat kosong, atau kalau list ya kita kasih kosong, array yang kosong itu bersifat falsi. Lalu tuple yang kosong juga bersifat falsi. Lalu dictionaries, set yang kosong, string yang kosong, lalu ada angka 0 juga bisa, lalu yang terakhir ada 0.0. Jadi ini semua bersifat falsi, nanti akan dievaluasi menjadi false. Ini saya coba ya, print. Ini saya akan mengembalikan boolean dari empty string, empty array. Ya, coba kita run ya. False ya, jadi ini adalah false. Lalu kita buat A sama dengan tuple yang kosong. Ini A adalah ya, ini akan print begini. Tetapi di dalamnya kalau kita ingin mereturn boolean value, maka yang akan keluar tetaplah false karena di dalamnya kosong. Jadi ini sangat berguna sekali ya. Misalnya data yang terdapat kosong, maka kita akan mengembalikan false. Setelah itu kita akan melakukan apa gitu maksudnya. Misalnya disuruh input, kita kasih array yang kosong gitu. Lalu ini saya coba aplikasikan conditional statement ya. Jika benar maka akan dijalankan, jika salah maka akan dijalankan yang lain atau return aja. Jadi if bool A adalah kita melakukan print ABC. Nah, jika A benar maka akan print ABC. Jika A salah maka tidak akan print ya. Yaitu intinya. Kalau if benar maka akan dijalankan perintah ini. Jika salah maka akan return. Jika tak terjadi apa-apa kalau dalam sintaks ini. Kita save lalu kita run. Ya, di sini kita kan bisa input seperti materi sebelumnya ya. Kita input ke dalamnya ada apa saja. Ya, misalnya saya input LA ya. Nah, dia akan print ABC. Namun jika saya tidak input, saya langsung tekan enter. Nah, ini tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan print ABC. Karena array yang kosong merupakan boolean false.
atau falsi ya. Nah, ini kalau kita pakai if conditional statement, kita nggak perlu kasih boolean gitu ya. Nah, jadi kalau mau lebih detailnya ya memang boolean. Tapi di sini kita cukup A jika A itu terdefinisi. Jadi ini artinya lebih tepatnya terdefinisi ya. Terdefinisi ya kita turuti. Kalau falsi ya tidak akan dijalankan. Lalu jika kita mau falsi mau jalankan juga boleh. Jadi ini kasih not A, kita save, kita run, lalu ya kita kosong ya maka akan print. Karena jika tidak terdefinisi maka akan jalankan sintaks bawah. Ya tergantung konteks yang diperlukan ya. Jadi sekian dari materi Python semester ini. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir dan semoga dapat membantu dan terima kasih sekali lagi.